selamat siang semuanya. Oke, Bu Budi ini akan mengadakan video tutorial yang pertama kali untuk menerangkan tentang MAYOP versi 18 ED ya. Yang dimaksud dengan ED itu adalah education. Jadi versi 18 khusus untuk education untuk pendidikan. Ya, di sini memang MAYOP perusahaan yang menerbitkan atau yang membuat MAYOP itu mempunyai misi khusus untuk dunia pendidikan, itu diperbolehkan untuk berulang-ulang dipakai. Ya. Nah, nanti Anda mencari, ya mudah-mudahan sekarang ini sudah semuanya, kalau yang belum punya, Anda harus mencari master untuk yang MAYOP Accounting yang ini ya, MAYOP Accounting 18 versi 18 ED itu. Ya. Nah, kemudian Anda install, kemudian nanti otomatis dia akan muncul di desktop ini seperti ini. Ini punya dua, yang 117, yang 118 ED. Ya, hanya masalahnya khusus untuk Windows yang baru, ya saya mendengar mulai versi 8, Windows 8, 9, dan 10, kalau punya Bu Budi 10 ya, untuk membuka MAYOP tidak bisa langsung. Kalau dulu begitu klik itu langsung MAYOP-nya muncul. Kalau ini sekarang tidak. Ya. Jadi nanti kalau yang Anda itu mempunyai MAYOP yang versi 8, 9, dan 10, caranya membuka itu ini diklik. Nah, kalau diklik ya, coba Anda lihat ini diklik, nanti akan muncul komentar seperti ini. Ya, yang menyatakan bahwa administrator itu ngeblok MAYOP ya. Otomatis MAYOP itu diblok, tidak mau memproses. Nah, caranya ini di close, yaitu lewat tombol start ya, search ini. Kemudian begitu search nanti akan muncul di sini, ketik CMD. Ya. Kemudian di CMD ini ada tampilan ini. Nah, itu pilih yang run as administrator. Run as administrator. Ya. Kemudian ini akan muncul seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini, kemudian dikopikan link yang MAYOP. Nah, ini diklik kanan. Ini letaknya ada di mana gitu ya. Nanti kan diklik, kemudian properties. Nanti akan muncul linknya ternyata di C MAYOP 18 ED MAYOP exe. Nah, ini di copy ya. Setelah di copy, kemudian dipaste ya. Sorry sebentar. Dipaste saja. Saya ulangi ya. Ini kayaknya ada trouble. Copy. Kemudian paste. Tetap nggak mau. Kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Ya. Saya ulangi lagi. Pokoknya copy paste artinya. Ya. Ini nanti kalau nggak bisa lagi ya diketik aja sama Bu Budi. Nah, bisa kan? Nah, kemudian enter. Begitu di enter langsung muncul MAYOP-nya. Nah, ada fasilitas open, ada fasilitas create, ada fasilitas explore, kemudian what news, dan exit. Dari sini open itu untuk membuka file yang sudah ada, create untuk membuat file yang masih baru, explore itu untuk mengeksplor. Nanti saya mau menerangkan fasilitas-fasilitas yang ada di MAYOP pakainya explore. Ya, kemudian exit keluar dari MAYOP. Saya ketik explore aja dulu. Kemudian ini oke. Saya soalnya mau menerangkan tentang fasilitas yang
di Mayop 18 ED. Nah, seperti ini. Nanti di menu utama, di menu comment center akan muncul menu seperti ini, ya. Nah, menu seperti ini itu bentar ya. Ada di dalam Mayop itu ada 8 toolbar. Mulai dari account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, dan card file. Nah, saya aktif di account dulu. Untuk yang sudah pernah, tidak ada salahnya kalau mendengarkan lagi ya. Siapa tahu ada yang masih lupa atau ada yang kelewatan waktu di SMK guru kalian menerangkan, gitu ya. Tapi mungkin juga Bu Budi memang tidak menerangkan secara detail banget, tetapi secara umum saja untuk yang awal ini. Fasilitas dari account itu digunakan untuk membuat daftar akun dan untuk membuat jurnal umum. Ya, untuk membuat daftar akun dan membuat jurnal umum. Untuk transaction journal, ini semua fasilitas muncul. Nah, ya kan? Sales juga ada transaction journal, billing juga ada transaction journal. Itu memang maksudnya menampilkan jurnal yang ada di sini. Nah, account list itu untuk membuat daftar akun. Record journal entry itu untuk membuat jurnal umum. Terutama nanti untuk membuat jurnal penyesuaian. Ya. Anda kan sudah tahu itu bahwa di dalam perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur atau perusahaan itu ada jurnal khusus yang meliputi jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal pengeluaran kas, jurnal penerimaan kas. 4 ya, kemudian satu lagi jurnal umum. Ya. Ini untuk record jurnal entry untuk jurnal umum atau bisa juga untuk jurnal penyesuaian. Kalau account list untuk membuat daftar akun, saya klik account list ya. Nah, untuk account list ini terdiri dari banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 akun. Maksudnya 8 jenis akun. Kalau di manual itu kan hanya 5. Yaitu aktiva, kemudian hutang, kemudian ekuitas, pendapatan, dan biaya. 5 ya. Nah, khusus di sini aktiva atau aset, liabilities atau utang, dan equity atau ekuitas itu masih sama. 3 ini adalah akun real. Sedangkan yang 2 akun nominal, pendapatan dan biaya itu dibagi lagi ke dalam 5 kelompok akun. Ya. Income itu ada 2, income dan other income. Kemudian biaya atau cost itu ada 3, yaitu cost of sales atau yang biasa disebut HPP, komponen HPP disendirikan. Kemudian expense atau biaya-biaya yang berhubungan dengan operasi perusahaan, kemudian other expense. Ya. Nah, kemudian kalau Anda perhatikan, ini saya klik, ini all account itu berarti terdiri dari seluruh daftar akun. Ini daftar akun yang memang sudah ada di Mayop. Ya, ini enggak usah di dulu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa aset itu angkanya 1. Dan seperti ini, ya. Kalau Anda perhatikan, current asset itu tebal. Ya, ini kan aset tebal, current asset tebal. Kemudian yang lain-lain juga tebal. Nah, yang tebal ini adalah header account. Header account itu account yang masih punya account lagi, masih punya anak account lagi. Jadi aset punya anak current asset, kemudian mungkin nanti fixed asset, investment dan sebagainya ya. Kemudian current asset punya akun lagi.
akun yang paling menjorok ini dinamakan detail account atau akun yang nanti ada saldonya. Kalau Anda perhatikan nanti yang tidak tebal ini adalah detail account ya, detail account. Kemudian di Ayop itu memang minimal 5 ya, 5 digit ya, 5 digit gitu ya. Nah, kemudian ini misalnya petty cash, saya anukan petty cash aja, sorry, ini aja. General check account 1, general check account itu misalnya kas di bank gitu ya. Itu 9727772. Ini nanti diisikan. Kemudian nanti jumlah ini otomatis akan terposting juga ke current asset dan terposting juga ke asset. Ini contohnya aja. Misalnya ya, ini voluntary withhold credit. Ini kan 560, ini 0, maka withholding credit 560. Kalau ini saya sorry. Kalau yang ini saya sorot, kemudian saya up, di mana akhirnya posisinya sejajar dengan withholding credit, maka Anda perhatikan withholding credit jadinya 0. Karena apa? Karena detail account-nya sejajar dengan header account-nya. Maka memang nggak boleh, padahal harusnya withholding credit itu terdiri dari voluntary holding credit dan ABN withholding credit. Tapi karena ABN withholding credit itu 0, ini 560, maka harusnya withholding creditnya 560 karena memang ini nanti otomatis. Nah, maka posisi dari voluntary withholding credit itu harus menjorok, lebih menjorok. Maka untuk menjoroknya ini disorot kemudian down. Tadi kan saya up. Nah, ini juga sekalian down. Nah, ini langsung menjadi 560 lagi. Jadi paham ya kenapa daftar akunnya itu posisinya harus untuk yang detail account harus lebih menjorok dibandingkan dengan header account-nya. Untuk menjorokkan pakainya disorot kemudian pakai down, untuk mensejajarkan disorot kemudian pakai up. Paham ya? Ini di buku nggak ada. Ya. Kemudian liabilities. Liabilities itu hutang, kepalanya 2. Penjelasannya sama. Kemudian ekuitas kepalanya 3. Ya. Kemudian di ekuitas ini khusus ada historical balancing account. Historical balancing account itu harus dibuat dan Mayap memutuskan membuatnya di ekuitas, tidak di aset dan di liabilities. Ya nggak masalah gitu ya, mau diletakkan di mana saja sebetulnya bisa, tetapi di sini diletakkan di ekuitas. Historical balancing account itu adalah akun penyeimbang. Kalau masih ada angkanya seperti ini, berarti antara debit dan kredit itu belum seimbang. Masih ada selisih 250.000. Ya. Jadi historical balancing account itu isinya harus 0 kalau sudah benar. Artinya debit dan kreditnya sudah sama untuk neraca. Ya, atau neraca saldo. Neraca terutama memang ya, harus 0. Jadi historical balancing account itu salah satu akun yang tidak boleh dihapus atau diganti nama. Karena nanti Anda boleh menghapus atau mengganti nama akun-akun kalau pada saat membuat akun, ya. Tetapi khusus historical balancing account ini tidak boleh diganti maupun dihapus. Ya sudah biarkan aja apa adanya, nggak usah diudik-udik. Ya, ini untuk historical balancing account. Budi sudah bilang. Ya. Kemudian income. Nah, untuk income ini penghasilan. Penghasilan yang ada hubungannya
dengan operasi perusahaan, yaitu 4. Kemudian other income di sini 8. Ya, other income itu misalnya seperti penghasilan lain-lain, penghasilan bunga, nah, dapat undian, itu kan penghasilan, ya, yang di luar operasi perusahaan. Kemudian cost of sales itu adalah komponen HPP. Di sini ada pembelian, ada kultur pembelian, ada potongan pembelian, ya, mungkin nanti ada biaya angkut pembelian dan sebagainya. Komponen HPP pokoknya di sini. Kemudian expense itu, oh ya, cost of sales 5, ya. Kalau di manual 5 itu kan biaya, ya toh, atau cost. Kalau ini hanya khusus untuk HPP. Kemudian yang biaya-biaya yang hubungannya dengan operasi perusahaan 6. Kemudian other income itu tidak 7 tapi 8. Kemudian other expense itu 9. Jadi kode akun yang kepalanya 7 tidak ada. Jadi walaupun di sini jumlah kelompok akunnya ada 8, tetapi ini nomor akunnya sampai dengan 9 karena A7 tidak ada. Ini kenapa? Karena dari mulai aset sampai dengan expense itu ada hubungannya dengan operasi perusahaan. Semua akun yang ada hubungannya dengan operasi perusahaan utama, operasi utama perusahaan. Sedangkan 2 akun ini, biaya lain-lain dan biaya dan pendapatan lain-lain itu yang di luar operasi perusahaan, maka perlu dipisahkan. Ya. 1 sampai 6, kemudian 8 dan 9. Ini untuk akun, ya. Account. Kemudian saya sales dulu, banking nanti. Sales dulu. Nah, sales. Sales itu ada sales register. Sales itu daftar penjualan, ya. Tetapi kalau mau untuk membuat transaksi penjualan pakainya intersales. Nah, kemudian ada receive payment. Ini untuk menerima pelunasan piutang. Jadi, di penjualan itu ada 2 hal besar yang harus Anda pakai, yang dipakai transaksi dua kelompok transaksi, ya, yaitu transaksi penjualan, baik itu penjualan tunai maupun kredit, kemudian retur penjualan, baik itu tunai maupun kredit, itu pakainya intersales. Kemudian penerimaan pelunasan piutang pakainya receive payment. Ya, jadi sales itu untuk penjualan dan untuk penerimaan pelunasan piutang. Kemudian purchases sama. Enter purchase untuk transaksi pembelian kredit maupun tunai, retur pembelian kredit maupun tunai. Kemudian pay bills adalah untuk pembayaran hutang dagang. Jadi ada 2 juga. Ya. Kemudian inventory. Inventory itu untuk mencatat segala sesuatu tentang persediaan. Untuk membuat kartu persediaan barang. Item list, itu kartu persediaan barang. Kemudian adjust inventory, itu untuk mengadjust penilaian persediaan. Ya, nanti. Ya. Jadi nanti ini bisa untuk jumlah persediaan, bisa untuk penilaian persediaan. Ini inventory. Ya, item list untuk membuat kartu persediaan barang, adjust inventory itu untuk nanti masukkan nilai-nilai persediaannya. Ya. Kemudian banking, ini yang transaksi dulu. Nah, banking tadi untuk penerimaan pelunasan piutang dan pengeluaran untuk pembayaran hutang dagang sudah lewat sales dan purchases. Nah, kemudian banking itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengeluaran dan penerimaan kas selain 2 hal tadi. Ya, kas kecil masuk sini. Kemudian pengeluaran-pengeluaran untuk misalnya biaya advertising, untuk biaya pembayaran gaji dan sebagainya itu masuknya di sini. Ya, penerimaan bunga dan sebagainya masuknya sini. Banking, ya. Jadi penerimaan dan pengeluaran kas atau bank selain
2 hal yang tadi sudah Bu Budi sebutkan, yaitu untuk pengeluaran utang dagang, pelunasan utang dagang, dan penerimaan pelunasan piutang. Itu lewat sales dan purchases. Ya. Kemudian card file. Card file itu untuk membuat kartu piutang dan kartu hutang. Ya. Artinya berarti untuk membuat daftar customer dan daftar vendor atau supplier. Daftar pelanggan dan daftar supplier itu di sini. Membuat kartu utang dan kartu piutang. Itu di card list. Ya. Kemudian masih ada 2, Bu, yaitu time billing dan payroll. Time billing dan payroll ini tidak dipakai di Indonesia. Jadi diabaikan. Ya, karena Mayop ini yang membuat kan Australia. Padahal kita itu kan kiblatnya ke Amerika. Jadi nanti ada beberapa penyesuaian yang terpaksa harus kita manipulasi, yang di mana laporan keuangan itu nanti disesuaikan dengan standar IAI. Ya. SAK, ETAK gitu, harus sesuai dengan itu SAK. Ya. Demikian penjelasan Bu Budi tentang sedikit ya penjelasan pendahuluan sih di sini, penjelasan pendahuluan tentang apa, toolbar-toolbar atau fasilitas-fasilitas yang ada di Mayop yang meliputi account, banking, sales, purchases, inventory, dan card file. Ya, nanti Anda bisa membuat lagi sendiri. Begitu ya. Terima kasih.